bawah sinar matahari pagi, Akai dengan tenang menyapu halaman rumah pohon bambu mereka. Brian berlarian di sekitar rumah pohon, layang-layangnya melambung tinggi. Brian memanggil, "Akai, lihat ini, layang-layangku bisa terbang sampai ke awan." Nana muncul, membawa teh dan buku, membalas, "Brian, kamu bilang begitu kemarin, dan layang-layangmu nyangkut di pohon." Akai terdiam, ada firasat dalam suaranya. Hari yang damai, semoga tetap damai. Saat senja tiba, Nana, Brian, dan Akai bersantai dalam cahaya yang tenang di tepi sungai. Wajah mereka berseri-seri dengan kebahagiaan. Nana menengadah ke langit, matanya berbinar penuh harap. Bintang-bintang akan terlihat jelas malam ini. Saya ingin mengamati konstelasi kupu-kupu langit. Wajah Brian berseri-seri karena kegembiraan. Aku ingin membuat api unggun dan memanggang marshmallow. Akai tetap diam, ekspresi damai di wajahnya saat dia menikmati momen itu. Tawa mereka memenuhi udara, gema harmonis dari kegembiraan dan persahabatan mereka bersama. Hutan bambu diselimuti cahaya halus saat langit malam meledak dengan kecemerlangan dunia lain. Cahaya biru hijau yang bersinar turun dari langit membakar jalannya ke jantung hutan bambu. Nana, kalian lihat itu? Itu bukan bintang jatuh biasa. Suara Brian bergetar karena campuran rasa takut dan kegembiraan. Itu pasti alien atau roket atau pesawat nantung hutan bambu. Brian, Nana, dan Akai menjelajahi semak belukar yang lembab saat aroma tanah terbakar meresap di udara. Kompas berputar liar di tangan Nana, mengisyaratkan adanya kekuatan tak terlihat yang mengganggu jalan mereka. Brian memecah keheningan, suaranya berbisik rendah di tengah latar belakang hutan. Malam ini dingin, mereka tiba di sebuah kawah kecil, pengingat kehancuran yang mencolok, dikelilingi oleh sisa-sisa bambu yang menghitam. Nana mendekati tepi kawah, matanya terbelalak dengan campuran rasa takut dan takjub. Akai berdiri berjaga-jaga, indranya terangsang saat dia mengamati pemandangan yang menyeramkan dengan tatapan waspada. Jauh di dalam kawah, sebuah penemuan yang mengejutkan. Sesuatu yang menggeliat, berkilauan dengan cahaya biru pucat. Brian, dengan mata terbelalak, menatap dalam diam yang terpana pada pemandangan yang terbentang di hadapannya. Nana berbisik, "Itu naga?" Suaranya dipenuhi dengan kekaguman dan ketidakpercayaan. Akai berlutut, memperhatikan kesusahan naga itu. Bayi naga ini terluka. Dengan mata memohon bantuan, bayi naga itu meluncurkan dirinya ke pelukan Akai. Akai menggendong makhluk yang terluka itu. Sebuah sumpah perlindungan diam-diam terucap di antara mereka. Hutan bambu terdiam, menahan napasnya saat Nana menyadari retakan yang merusak sisik Luma. Wajah muda Brian terukir dengan tekad saat dia bersumpah untuk merawat naga itu. Sementara kekhawatiran Akai semakin dalam. Luma menghela napas, embusan lembut uap hangat keluar dari bibirnya, terwujud menjadi bunga yang lembut. Dia terluka. Nana berbisik, merasakan ketakutan dan kebingungan yang berputar-putar dalam diri Luma. Saat serpihan bulu bunga menari di udara, mereka bersatu mengejar nama Luma. Luma. Itu namanya. Akai menyatakan langit berubah secara mengancam saat lingkaran cahaya aneh mengawasi dari dimensi yang jauh. Nana dan Brian kembali ke rumah pohon di bawah selubung malam. Luma tidur nyenyak dalam pelukan pelindung Akai, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Nana membuka buku kuno. Halaman-halamannya membisikkan rahasia pengetahuan kuno dan makhluk legendaris. Matanya melebar saat dia menguraikan ramalan yang tidak menyenangkan itu. Di sini tertulis, jika naga langit jatuh ke bumi, itu berarti perisai dunia retak dan gerbang antara dunia nyata dan gaib. Wajah Brian memucat, suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Berarti kita dalam bahaya. Akai terbangun tiba-tiba di jantung hutan bambu, tersentak oleh bisikan dunia lain yang membelah malam yang sunyi. Cahaya biru halus berkedip-kedip dan menari di antara batang bambu yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan panjang dan menyeramkan yang berputar dan menggeliat. Sebuah suara tanpa raga bergema melalui hutan, nadanya menghantui sekaligus memerintah. Kau menyembunyikan apa yang bukan milikmu, serahkan dia. Sebelum semuanya hancur, Akai bangkit, matanya berapi-api dengan pembangkangan di tengah bambu yang tenang. Sikapnya tegas dan melindungi. Suaranya bergema dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sebuah tantangan dilemparkan ke dalam kegelapan. Jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewati kami.
suasana tegang, kita harus jujur. Kita tak tahu apa yang sedang kita hadapi. Saran Brian menggantung di udara, sebuah pernyataan tegas tentang harga diri. Saya sarankan kita menyerahkan Luma. Tatapan tajam Akai menantang tekad mereka. Kata-katanya adalah kompas moral. Kalau kau temukan seekor burung kecil jatuh dari sarangnya, dan seluruh dunia menyuruhmu meninggalkannya, apa yang akan Brian, yang bergulat dengan hati nuraninya, memberikan jawaban yang ragu-ragu. Aku akan tetap jaga dia sampai dia bisa terbang lagi. Di rumah pohon, 3 sahabat berkumpul mengelilingi api kecil. Wajah mereka diterangi oleh nyala api yang berkedip-kedip, syarat dengan ketakutan yang tak terucapkan. Suara Nana memecah suasana tegang. Kita harus jujur. Kita tak tahu apa yang sedang kita hadapi. Saran Brian menggantung di udara, sebuah pernyataan tegas tentang harga diri. Saya sarankan kita menyerahkan Luma. Tatapan tajam Akai menantang tekad mereka. Kata-katanya adalah kompas moral. Kalau kau temukan seekor burung kecil jatuh dari sarangnya, dan seluruh dunia menyuruhmu meninggalkannya, apa yang akan Brian, yang bergulat dengan hati nuraninya, memberikan jawaban yang ragu-ragu. Aku akan tetap jaga dia sampai dia bisa terbang lagi. Air mata tak terlihat mengalir di wajah Luma, sebuah bukti bisu atas beratnya keputusan mereka. Momen emosi mentah yang mengharukan diterangi oleh nyala api yang berkedip-kedip, syarat dengan ketakutan yang tak terucapkan. Suara Nana memecah suasana tegang. Kita harus jujur. Kita tak tahu apa yang sedang kita hadapi. Saran Brian menggantung di udara, sebuah pernyataan tegas tentang harga diri. Saya sarankan kita menyerahkan Luma. Tatapan tajam Akai menantang tekad mereka. Kata-katanya adalah kompas moral. Kalau kau temukan seekor burung kecil jatuh dari sarangnya, dan seluruh dunia menyuruhmu meninggalkannya, apa yang akan Brian, yang bergulat dengan hati nuraninya, memberikan jawaban yang ragu-ragu. Aku akan tetap jaga dia sampai dia bisa terbang lagi. Air mata tak terlihat mengalir di wajah Luma, sebuah bukti bisu atas beratnya keputusan mereka. Momen emosi mentah yang mengharukan. Hutan bambu, sulurnya menghalangi jalan di depan. Brian mengintip melalui jendela berkabut. Kabut tampak padat dan tidak dapat ditembus. Kabut itu berdiri seperti tembok. Nana dengan lembut menyentuh kaca itu. Indranya waspada terhadap suara langkah kaki yang mendekat. Suara Akai memecah ketegangan yang sunyi dengan peringatan keras. Jangan keluar. Luma tiba-tiba terbangun. Cahaya samar dan menyeramkan terpancar dari matanya sebelum dia mendesis. Sebuah peringatan primitif bergema di udara yang dipenuhi kabut. Brian mengendap-endap keluar ke halaman, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia menemukan pohon bambu, kulitnya berkilauan seperti perak, terukir dengan simbol-simbol aneh. Sebuah lingkaran yang melingkupi mata, dan 3 garis yang bercabang keluar. Kabut di belakangnya menggeliat dan berdenyut, seolah-olah hidup. Dan tawa cekikikan samar yang dingin bergema di udara. Saya mendengar suara di dalam kabut. Brian berbisik, matanya terbelalak ketakutan, sebelum dia lari kembali ke arah rumah yang aman. Nana melemparkan sebuah pot tanah liat ke dalam kabut tebal. Suara tawa mengejek bergema saat benda itu menghilang ke dalam uap yang berputar-putar. Kabut mulai merayap dengan mengancam ke arah rumah. Sebuah ancaman diam. Akai, sambil menggendong Luma, memimpin jalan keluar. Rute pelarian mereka membelah kabut yang mendekat. Sesosok tubuh muncul dari kabut. Penjaga hutan berbalut dedaunan menghalangi jalan mereka. Penjaga hutan memperingatkan. Luma dikembalikan, mengancam akan menutup hutan atas mereka selamanya. Akai menolak, dan bambu di sekelilingnya membengkok dan memutar, membentuk sangkar di sekitar mereka. Jubah itu menghilang. Lingkaran bunga liar yang semarak bermekaran, tanah di bawahnya bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Brian mendekat dengan hati-hati, matanya menyipit curiga, badai keraguan berkecamuk dalam dirinya. Apakah itu portal atau jebakan? Nana melangkah maju, tatapannya dipenuhi dengan pengenalan aneh. Tidak, ini panggilan. Aku pernah membaca tentang ini. Ini adalah cara peri penjaga memanggil. Suara Akai memecah keheningan mistis. Sebuah peringatan suram yang dibumbui dengan tekad. Jika mereka datang,
Kita harus siap. Daun berputar dalam tarian yang semarak saat sosok bercahaya naik dari bumi. Tubuhnya halus seperti kabut, sayapnya berkilauan dengan transparansi. Mata Luma berkedip terbuka, tertarik pada peri penjaga yang bersinar. Sebuah hubungan tak terucapkan terbentuk di antara mereka. Sebuah transformasi magis menyapu hutan saat bunga-bunga di sekitar Luma bergeser. Warna-warna cerah, mereka berubah menjadi perak dunia lain. Wahai penjaga hutan yang baru, kami datang bukan untuk merebut, tapi langkah maju, menantang. Suaranya berdering dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kami tak akan menyerahkannya. Tatapan peri penjaga menembus dedaunan hijau. Kata-katanya penuh dengan ramalan. Luma bukan sekadar makhluk. Ia adalah kunci, dan setiap kunci membuka sesuatu yang baik atau yang mengerikan. Dalam pelukan hutan, seorang peri menyentuh dahi Nana, dan penglihatan membanjiri pikirannya. Dunia yang retak, makhluk kolosal di langit, dan naga yang memandang bumi yang diliputi kabut. Nana pingsan, kewalahan oleh pandangan mengerikan ke dalam apa yang mungkin terjadi. Itu masa depan. Dia menangis, suaranya bergetar ketakutan. Peri penjaga memperingatkan tentang Luma yang tumbuh tanpa kendali, membuka pintu yang tidak dapat ditutup. Akai dan Brian dengan penuh semangat membela Nana, bersumpah untuk melindungi keluarga mereka. Kami tidak tahu bagaimana cara melindungi dunia, tapi kami tahu bagaimana cara melindungi satu nyawa kecil. Akai menyatakan, saat peri penjaga memperingatkan mereka untuk bersiap menghadapi dunia. Di bawah selubung malam yang sunyi aneh, Brian berlutut, telinganya menempel di tanah yang dingin. Bisikan tegang keluar dari bibirnya, mengkhianati kegelisahan yang tumbuh tanah. Ia bergetar, tapi sangat samar. Mata Nana bergerak gelisah ke sekeliling hutan yang gelap. Suaranya diselimuti kecemasan. Benda ini gelisah. Sesuatu akan datang. Nada suara lirih, Akai memecah keheningan, syarat dengan firasat buruk dari bayang-bayang. Cahaya pagi menampakkan tanah di sekitar rumah pohon sangat bersih, seolah-olah digosok oleh tangan-tangan tak terlihat. Kepala Akai terangkat, lubang hidungnya mengembang saat dia mengendus udara. Kegelisahan mendalam terukir di wajahnya. Bayangan mereka memanjang dan tak bergerak, melekat pada pohon seperti penjaga diam dan waspada. Hutan mencoba menghapus bukti. Tapi untuk siapa? Akai bertanya-tanya. Suaranya lirih karena curiga. Suara Nana hampir seperti bisikan. Pengintai bayangan. Makhluk yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dihalangi. Ia hanya mengamati. Di rumah pohon, suara-suara menyeramkan berbisik melalui kegelapan, menyerbu pikiran mereka dengan niat yang mengerikan. Luma bersembunyi dalam bayang-bayang. Tubuhnya gemetar ketakutan, tak terkendali saat suara-suara tanpa wujud itu mendekat. Akai menatap cermin, matanya membelalak ngeri melihat bayangan dirinya. Versi dirinya yang lebih tua dan kosong, memanggilnya ke jalan yang gelap. Bayangan itu berbisik menggoda, "Kau bisa hidup damai, Akai." Kembalikan dia, suaranya gema yang mengerikan dari apa yang bisa terjadi. Tekad Akai mengeras, suaranya bergema dengan pembangkangan terhadap kegelapan yang mendekat. "Aku lebih memilih berjuang bersama cahaya." Tiba-tiba, liontin Nana memancarkan cahaya menyilaukan, menghancurkan bayangan yang menyesakkan dan mengusir suara-suara aneh kembali ke jurang. Jantung hutan, Luma bergerak dengan anggun bagaikan bidadari menuju lingkaran pohon-pohon kuno, bermandingkan cahaya lembut dari dunia lain. Akar pohon tua itu berpilin dan berbelok, membentuk gerbang seram di hadapannya. Sebuah bisikan kuno dan magis merajut melalui malam, memanggil Luma lebih dekat. Tarik oleh kekuatan yang tak terlihat, jari-jarinya menyentuh akar yang lapuk, sentuhan yang menjembatani dunia. Tanah bergetar di bawah kakinya, respons yang keras terhadap sentuhannya saat bumi terbangun. Di dalam rumah pohon tengah malam, Brian terbangun kaget, terlempar dari tempat tidurnya oleh getaran dahsyat. Nana, dengan mata terbelalak karena khawatir, memperhatikan cahaya menyeramkan merembes masuk melalui celah-celah dinding kayu. Akai keluar ke malam, siluetnya membingkai cahaya mistis. Luma berdiri tenang di dalam lingkaran energi yang bersinar. Alam tunduk pada kehendaknya saat akar pohon memutar menjadi sebuah gerbang. Bumi berderit dan terbelah di bawah kaki Luma. Kegelapan di bawah memanggil. Sebuah ruang tersembunyi terungkap, menjanjikan keajaiban dan bahaya. Di kedalaman sebuah ruangan rahasia, Nana, Akai, dan Luma maju dengan langkah hati-hati. Bayangan menari di sekitar
menelusuri ukiran kuno, wajahnya memucat saat dia mengenali simbol penyegel dimensi. Tangan Akai terulur, sebuah peringatan putus asa di matanya saat dia berteriak, "Luma, jangan buka pintunya!" Dari kedalaman ruang tertutup, suara yang mengerikan bergema, dipenuhi dengan kekuatan kuno. "Terima kasih telah membangunkanku." Seulas pengenalan melintas di wajah Luma, keakraban yang menghantui menarik ingatannya saat dia berpikir. Luma merasa suara itu familiar. Lanjut episode 8. Di rumah pohon, Luma tidur gelisah di pangkuan Akai. Sisiknya bersinar ungu aneh. Mimpinya jatuh ke dalam kekacauan. Langit retak terbuka, menampakkan naga kolosal mendominasi langit. Kota-kota keemasan berkilauan di bawah sayap binatang buas kuno dan perkasa. Tatapan naga Cyclopean menembusnya, satu matanya membakar jiwa Luma. Suara naga itu bergema di benaknya. "Luma, nama itu bukan milikmu. Itu hanya cangkang. Kau adalah bagian dariku." Luma berjuang untuk menjawab, tetapi suaranya hilang. Dalam kebesaran mimpi, terperangkap dan diam. Di atas hutan kuno, langit bergolak dalam kekacauan, awan berputar menjadi pusaran yang memukau. Sinar matahari berjuang menembus kanopi lebat, melukis lantai hutan dengan tarian cahaya dan bayangan yang halus. Brian menatap ke atas, nada suara yang tidak nyaman. Langit seolah-olah sedang mengintip kita. Ekspresi Nana berubah serius, matanya mencerminkan pengetahuan kuno. Luma bukan hanya naga kecil, dia mengungkapkan, kata-katanya menggantung di udara pagi yang masih tenang. Dia adalah bagian dari sesuatu yang dulunya hancur. Dan mungkin dunia ini hanya setengah dari cerita aslinya. Nana mengakhiri. Di keheningan perpustakaan kecil, sebuah buku kuno tiba-tiba terbuka saat Luma lewat. Halaman-halamannya membisikkan rahasia. Halaman buku yang rapuh berhenti pada judul yang mengerikan, "Bayangan terbelah, ketika jiwa naga terbelah dan dunia terbagi." Suara Akai bergema dengan ketakutan. Satu sisi jatuh ke dunia ini dalam bentuk yang tidak lengkap. Ia kecil, ia lupa. Tetapi jika fragmen-fragmen itu bersatu kembali, tuh pintu antara dunia bisa pecah secara permanen. Pengungkapan Nana terasa berat di udara, sebuah kesadaran yang jelas. Luma adalah fragmen itu. Pagi di atas desa berwarna perak aneh yang membeku, mencerminkan dunia yang mustahil. Brian memandang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menyaksikan langit yang terpantul. Gunung yang mengambang dan lautan yang berputar memenuhi pantulan. Sebuah pemandangan asing yang menggantung di atas. Langitnya seperti kaca. Tapi, apa itu di balik sana? Brian berbisik. Suaranya dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Seekor naga perak gelap kolosal melayang di langit yang memantul. Tatapannya menembus tirai saat Nana bergumam, "Itu seperti Luma, tapi lebih besar, lebih dingin, dan lebih sepi." Di dalam rumah pohon, mata Luma yang lebar terpaku pada langit. Rasa takjub dan takut bercampur dalam pandangannya. Tiba-tiba, Luma mundur mencari keselamatan dalam pelukan Akai. Tubuh kecilnya gemetar. Transformasi yang terlihat beriak di seluruh wujud Luma saat sisiknya berubah. Perpaduan memukau antara emas dan perak yang memantulkan cahaya. Suara Akai lembut dengan kekhawatiran saat dia bertanya, "Apakah kau mengenalnya?" Perkataan Nana membawa bobot wahyu. Jika Luma adalah bagian dari jiwa yang terbelah, maka yang di langit itu mungkin adalah bagian lainnya. Brian adds with rising tension. Dan kalau mereka meliput di bawah langit yang memantulkan dunia yang terdistorsi, bayangan menari dengan kehidupan mereka sendiri, terlepas dan mengancam. Suara Brian memecah malam, tersirat rasa ngeri dan takyub. Ini bukan cermin lagi. Ini kemungkinan masa depan atau peringatan. Saat bintang-bintang menghilang, digantikan oleh simbol mata naga yang menjulang, Akai memperingatkan dengan mendesak, "Apapun itu, kita harus menghentikan mereka bertemu." Luma belum siap. Suara hantu berbisik di malam hari, "Aku telah melihatmu, Luma. Aku tahu di mana kau bersembunyi." Dan ketika bulan ketiga mencapai puncaknya, aku akan datang. Saat Luma menangis rindu, suaranya menjadi suara. Di bawah langit pagi yang tanpa matahari, Nana, Akai, Brian, dan Luma menjelajah ke hutan lebat kuno. Nana menggenggam peta tua, garis-garisnya mengisyaratkan harapan dan bahaya. Udara begitu tegang,
Setiap langkah mereka diukur terhadap detak waktu yang tak henti-hentinya. Sebuah pernyataan suram menggantung di udara. Dan ketika pagi datang tanpa matahari, mereka tahu mereka tak bisa lari. Tapi mereka masih bisa bersiap. Kata-kata mendesak Brian memecah keheningan yang berat. Kita harus cepat. Bukit angin sunyi tidak akan menunggu. Di bukit angin sunyi, angin menderu. Teriakan sunyi melintasi lanskap yang sunyi. Mata Luma bergerak gelisah, merasakan keheningan yang tidak wajar. Tidak ada burung, tidak ada daun yang berdesir, hanya kehadiran angin yang menghantui. Tatapan serius Akai menembus jantung badai. Kata-katanya membelah angin. Di sini, kamu akan belajar mengendalikan kekuatanmu, Luma. Peringatan Akai terasa berat di udara. Pengingat jelas akan taruhannya. Tapi ingat, kekuatan tanpa hati adalah kehancuran. Luma memejamkan mata, bersiap-siap saat Nana mulai membimbingnya ke dalam meditasi yang dalam. Angin menderu lebih keras saat Luma mencari kedamaian batin. Sebuah pertempuran antara kendali dan kekacauan berkecamuk dalam dirinya. Di bukit angin sunyi, Brian memandu Luma melalui ilusi menggunakan cermin air seiring malam semakin larut. Luma berjuang, kebingungannya bertambah saat ilusi Brian semakin kuat di sekelilingnya. Suara Brian membelah udara. Refleksmu harus lebih cepat, Luma. Bahaya bisa datang kapan saja. Perkataan Akai bergema di tiup angin. Keberanian adalah kunci. Hati tanpa keberanian hanyalah ketakutan yang membungkus harapan. Saat angin menderu-deru di sekitar mereka, mencerminkan kekuatan. Mereka menyusup ke benteng Bayun, tempat Luma ditahan. Tapi segala usaha mereka gagal. Benteng itu dilindungi sihir perputaran waktu. Setiap langkah ke depan membuat mereka kembali ke titik awal. Nana menghilang. Nana mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Akai dan Brian dari jebakan waktu. Ia tertinggal dalam putaran waktu. Kini hanya tinggal Akai dan Brian yang tersisa untuk menyelamatkan Luma dan menyelesaikan misi. Di puncak keputusasaan, Akai menyadari bahwa kunci melewati benteng bukanlah kekuatan, tapi ikatan persahabatan mereka. Mereka mengulangi kenangan masa kecil bersama Nana dan pintu waktu terbuka. Nana kembali, mereka bertiga utuh kembali. Epis tiba di gerbang Aurora, tapi dijaga oleh makhluk kuno bernama Agharin, sang penjaga keseimbangan. Ia menyatakan bahwa hanya satu makhluk yang boleh melewati gerbang. Luma, tanpa pendampingnya. Haruskah mereka berpisah? Endong. Luma terakhir kalinya. Brian menahan tangis. Nana memberinya liontin bintang kecil. Mereka meyakinkan Luma untuk masuk ke gerbang sendirian. Saat gerbang tertutup, langit berubah warna dan dunia menjadi tenang kembali. Prompt. Hutan bambu yang damai dipulihkan. Makhluk ajaib membangun kembali sebuah rumah kecil. 3 sahabat hidup dengan tenang, menanam bambu, membangun taman bermain, menulis buku, sinar matahari yang hangat, suasana damai, anime slice of life fantasi. Langit malam berbintang, seberkas cahaya turun dengan lembut, surat bercahaya melayang di udara. 3 sahabat melihat ke atas dengan takjub, percikan ajaib yang lembut, nada damai yang emosional. 3 orang teman duduk di bawah pohon besar, membaca dan menulis buku bersama. Cahaya matahari terbenam yang hangat, ekspresi damai, latar hutan ajaib, warna lembut, suasana anime fantasi yang sehat. Hutan ajaib yang dikunjungi oleh banyak makhluk, peziarah berkumpul dengan damai, cerita menyebar ke seluruh negeri, suasana harapan dan inspirasi yang bersinar, dunia fantasi. 3 teman melihat langit malam yang dipenuhi bintang. 1 bintang bersinar lebih terang dari yang lain, melambangkan teman mereka yang hilang.